Fa inin qadat mongko lamun sudah habis iddatu opo iddahnya perempuan ay raj'iyah, tegese wanita yang ditolak raj'i. Harus bisa membedakan kalau raj'ah yaitu kembali rujuk. Tapi kalau raj'iyah istri yang ditolak raj'i, tolak satu atau dua. Jadi kalau mengatakan raj'iyah istri yang ditolak raj'i satu atau dua itu fi huquqiz zaujiyah. Masih dalam kategori hak seperti hak suami istri. Tapi kalau raj'ah ya rujuk tadi, kembali tadi, berarti harus bisa dibedakan. Kalau iddahnya sudah habis mongko halal lahu kedua suami ai zaujiha. Tegese suaminya mar'ah. Opo yang halal nikahuha. Opo menikahi mar'ah atau raj'iyah. Nikahnya bi'aqdin jadidin kalawan akad yang baru. Bi'aqdin kalawan akad jadidin yang baru wa takunu lan ono sapa raj'iyah. Wa takunu lan ono sapa raj'iyah iku ma'ahu beserta zauj atau suami ba'dal aqdi ing dalam setelah akad. Ba'dal aqdi ing dalam setelah akad alama atas perkara. Bakiyah kang tersisa opo ma minal tolaki sangking tolak. Sawaun itu sama saja ita sholat utawi nyambung opo roj'ah. Ita sholat utawi nyambung opo roj'ah bizauji ghairi kalawan suami selainnya zaujuha. Kalawan suami selainnya wong amla atau tidak nyambung. Oleh karena itu fa'in tollakoh mongko lamun mencerai ha ing mar'a atau zaujah atau istri. Fa'in tollakoh mongko lamun mentolak ha ing istri zaujuha sopo suaminya istri salah sangkalawan 3 tolak. Salah sangka lawan 3 tolak ingkana lamun ono sopo zauj hurron iku merdeka. Autol kota ini atau 2 tolak ingkana lamun ono sopo zauj abdan iku budak. Qabala dukhuli ing dalem saturungi dukhul au ba'dahu atau setelah dukhul mongko lam tahil mongko tidak halal. Lam tahil mongko tidak halal. Lahu mongko tidak halal sopo zaujah. Lahu kedui zauj. Illa ba'da wujudi khamsi syara'itah. Kecuali ing dalam setelah adanya 5 piro-piro syarat. Kecuali ing dalam setelah adanya 5 piro-piro syarat ahaduha utawi salah satunya khamsu syara'it. Ahaduha utawi salah satunya khamsu syara'it ingqida'u iddat yaitu habis iddahnya zaujah. Itu habisnya iddahnya zaujah minhu sangkeng suami. Ail mutalik tegese suami yang mencerai. Wasani utawi syarat yang kedua tazwijuha. Tazwijuha itu menikahinya zaujah bi ghairihi kalawan selain zauj. Berarti suami yang kedua. Tazwijan sahihan kalawan menikahi sahihan yang sah. Wasalisu utawi syarat yang ketiga dukhuluhu itu berhubungannya suami yang kedua.
itu berhubungannya suami yang kedua ail ghair tegese selain suami yang pertama biha kalawan zaujah wa isobatiha lan berhubungan kalawan zaujah. Tepat isobah itu tepat sasaran. Isobah. Berarti duhul itu ada yang isobah, ada yang tidak. Gambarannya bi an yulija kalawan yento. Memasukkan sopo al-ghair atau suami yang kedua. Hasyafatahu ing hasyafanya al-ghair. Au qadaraha atau perkiraannya hasyafah. Min maktu'iha sangkeng wong yang putus hasyafahnya. Memasukkan bi kubulil mar'a ka ing kubulnya mar'ah. La biduburiha. Bukan duburnya mar'ah. Bisyartil intisar kalawan syarat intisar. Intisar semangat fi zakari ing dalam zakar wa kaunul mulij lan adanya suami yang berhubungan itu miman iku sangking wong yungkinu kang mungkin opo jima'uhu opo berhubungannya man latiflan bukan anak kecil. Warabi'u utawi syarat yang keempat itu bainunatuha. Bainunatuha itu katolak ba'inya zaujah. Minhu sangkeng suami yang kedua. Wal hamisu utawi syarat yang kelima itu inqidau iddatiha. Itu selesainya iddahnya zaujah. Itu selesainya atau habisnya iddahnya zaujah minhu sangkeng al-ghair atau suami yang kedua. Minhu sangkeng al-ghair atau suami yang kedua. Yes. Penjelasan di atas terkait masalah raj'ah atau rujuk itu kan sebelum iddahnya sudah habis. Jadi di tengah-tengah atau mungkin intinya iddahnya masih belum selesai suami rujuk. Nah sekarang masalahnya kalau iddahnya sudah habis 3 sucian umpamanya. Maka dalam hal ini ya, kalau dia mau rujuk ya tidak cukup dengan kata rojak tukih. Kalau sudah selesai iddahnya suami menyesal mau kembali lagi pada istrinya tidak cukup dengan ucapan rojak tukih. Dengan ucapan saya kembali lagi. Bagaimana kalau menyesal karena iddahnya sudah habis maka harus nikah yang baru. Paham ya? Terus untuk jumlah tolaknya ya kondisional. Kalau kemarin tolak 1 terus sudah iddah dan sekarang nikah baru berarti tinggal berapa? Tinggal 2 yang dan ke-3. Karena tolak itu maksimal berapa jumlahnya? 3 kali. Paham ya? Suami boleh rujuk itu hanya sebatas tolak yang pertama dan yang kedua. Kalau sudah yang ketiga nggak boleh rujuk. Pakai muhalil nanti. Paham ya? Karena tadi yang masih pertama terus cerai lagi umpamanya. Kalau belum selesai iddahnya ya boleh rujuk.
hanya sekedar ucapan. Tapi kalau sudah habis iddahnya dan mau kembali lagi, maka harus dengan nikah yang baru dan seterusnya. Sekarang kalau seandainya ini kasusnya berbeda dengan di atas. Kalau di atas hanya cerai 1 atau 2. Sekarang kalau seandainya suami sudah mencerai istrinya sebanyak 3 kali. Baik dengan 3 itu satu majelis. Wis, mulai sekarang saya cerai 3. Atau secara beruntut. Pertama tolak 1. Ada masalah lagi beberapa bulan kemudian tolak lagi, berarti sudah 2. Terus 1 tahun berikutnya tolak lagi, berarti sudah 3. Kalau seandainya sudah tolak 3, tidak cukup dengan ucapan rojak tukih, tidak cukup dia rujuk. Bagaimana? Maka harus memenuhi 5 syarat ini. Biar dia boleh kembali lagi, cuman namanya bukan rujuk. Intinya biar boleh dia halal, biar halal atau biar boleh berhubungan lagi dengan 5 syarat. Paham ya? Dengan 5 syarat. Yang pertama, karena dia ditolak, kewajibannya berarti melakukan iddah. Iddahnya habis, dia nikah dengan suami yang kedua. Tanpa syarat. Paham ya? Tanpa syarat. Tanpa perjanjian. Setelah itu, dia dukhul dan isobah. Sampai berhubungan dengan suami yang kedua. Terus dicerai oleh suami yang kedua. Setelah itu iddah. Iddahnya selesai, baru suami yang pertama boleh kembali lagi. Paham ya? Tadi dalam hal ini yang penting tidak ada sebuah perjanjian. Kalau ada perjanjian, jadi zaujul awal mencari akhar, mencari ghair atau zauj tsani. Terus dia mengatakan, "Mas, minta tolong ya, nikah dengan ini. Nah, sekian hari umpamanya sekian. Saya kasih sekian." Itu namanya ada persyaratan, perjanjian. Ini kedua-duanya sama-sama mendapat dosa besar. Baik suami yang pertama maupun suami yang kedua. Ya. La'anallahu al-muhallilah wal muhallalah. Allah Ta'ala melaknat kepada muhallil, suami yang kedua, wal muhallalah, dan juga suami yang pertama. Itu diarahkan ketika ada perjanjian, persyaratan atau kesepakatan. Paham ya? Ini biasanya terjadi ketika dia sudah tolak 3, merasa menyesal, terus dia dengan cara seperti ini. Itu bukan boleh, tapi dua-duanya mendapat dosa besar seperti itu. Kemarin yang belum dimaknai sampai mana?